kita umumkan bahwa proses perekrutan ini akan dibuka seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat yang ada di Kota Sorong yang terpanggil dengan keikhlasan dan juga ingin menjadi pejuang demokrasi, di mana ingin terlibat langsung dalam proses, di mana terjun langsung dalam KPPS sebagai penyelenggara di tingkat bawah pada hari H nanti. Ya, kalau mau dibilang mereka ini sebagai garda terdepan nantinya, yang akan mengawasi jalannya atau proses penyelenggaraan pemilu kada di TPS-TPS tentunya ya. Dan walaupun ini masih dibuka pendaftarannya dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 28 nantinya baik Bawaslu maupun juga KPU sendiri. Ini topik kita sudah mengarah ke sana. Bagaimana menjaga independensi anggota Badan Ad Hoc itu sendiri seperti apa. Dan kira-kira untuk jumlah personil yang dibutuhkan ini untuk KPU sendiri berapa banyak, kemudian untuk Bawaslu sendiri berapa banyak kira-kira. Ya, ketika nanti ini kan dibuka pendaftaran secara umum, siapapun juga boleh mendaftar sebagai relawan demokrasi untuk mengawal pemilu kada ini seperti supaya bisa berlangsung dengan baik. Iya, kita ke tema dialog kita terkait dengan independensi dari penyelenggara KPPS ya. Iya. Secara marwahnya kami lihat bahwa dalam konteks independensi dalam Kamus Bahasa Indonesia ini kan dia mempunyai arti bahwa sikap mental yang bebas dari pengaruh lain atau pihak lain dan tidak dikendalikan dan tidak tergantung pada orang lain. Jadi ini mendefinisikan diri bahwa dia memiliki integritas diri yang kuat. Jadi kami dalam proses ini, dalam kerja kelembagaan ini, perekrutan KPPS ini kami membutuhkan orang-orang yang betul-betul mempunyai independensi diri yang sangat kuat, tidak terikat dengan kepentingan golongan maupun orang-orang yang datang dalam hal-hal yang membawa pengaruh buruk atau niat-niat yang tidak baik, sehingga dalam proses hari H nanti itu akan terjadi proses di mana tahapan penyelenggara hari H ini tidak betul-betul berjalan sebagaimana mestinya. Iya, kira-kira ada berapa jumlah personel Pak yang dibutuhkan? Untuk daftar sementara DPS Kota Sorong dan juga untuk TPS sementara itu ada di angka 380 TPS. 380 Jadi TPS. Ada satu TPS atau lokasi khusus yaitu yang ada di Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Sorong. Ya, lokasi khusus ya. Lokasi khusus. Ya. Dan jadi untuk kebutuhan personil sendiri Pak, kira-kira berapa banyak yang dibutuhkan untuk direkrut ini? Iya. Untuk kebutuhan kita ada di angka 2.660 anggota KPPS. Banyak ya Pak ya. 2.000 untuk meliputi 380 TPS. 380 TPS. Ini dia berkurang hampir sekitar 2.000 lebihan atau hampir 3.000 karena pada saat pemilu kemarin TPS kita ada di angka 730 sehingga personil yang kami rekrut menjadi anggota KPPS itu hampir kurang lebih 5.000 lebih. Iya. Jadi berkurang jumlahnya dibandingkan yang sebelumnya. Kenapa berkurang? Berkurang ini karena aturan dan regulasi terkait pemilu kada ini jumlah pemilih di TPS itu ditambah. Tidak seperti pemilu. Pemilu itu kalau jumlah pemilih di TPS 300, tetapi untuk aturan untuk pemilu kada yang kita laksanakan besok ini dia harus bertambah sekitaran 600 per TPS. Berarti mungkin yang sebelumnya mungkin ada 2 TPS, 3 TPS itu digabungkan. Iya. Dan kami juga berharap dalam proses penyiapan data pemilih sementara sampai dengan nanti kita penetapan di tingkat kota menjadi DPT dan juga secara tabulasi untuk menetapkan TPS ini, seluruh warga masyarakat yang punya hak memilih tidak akan terpecah belah seperti kemarin, tapi mereka lebih dipermudah akses untuk memilih sesuai dengan lingkungan dan wilayah tinggal mereka masing-masing. Karena yang kemarin pun juga masalah banyak karena misalnya satu keluarga itu dalam satu rumah itu tempat pemilihannya berbeda-beda gitu. Bahkan ada yang jauh daripada lokasi jangkauan rumahnya gitu. Ini meminimalisirnya mungkin sudah disampaikan mungkin apa yang dilakukan, trik apa ataupun juga teknik apa yang dilakukan ini Pak Ketua? Iya, ini dari proses pemuktahiran data pemilih ini pertama kita menempatkan orang-orang yang terlibat sebagai pantardi ini adalah orang-orang yang benar-benar tinggal di wilayah yang bersangkutan sehingga ada komunikasi, hubungan koneksi dan juga kenal mengenal secara langsung baik kepada RT maupun warga sekitar itu dapat mereka tahu sehingga dia tidak akan menjadi polarisasi daftar pemilih akan keluar. Jadi kami berharap sekali kemarin dalam pembekalan kami dalam perekrutan teman-teman Pantardi itu kami selalu monitoring, kami selalu memberikan penguatan kapasitas juga secara berjenjang sehingga
mereka bekerja itu kami menyampaikan terkait dengan kendala-kendala atau hal-hal yang perlu kita perbaiki untuk mengikuti pemilu kada besok ini, karena kontestasi dan instalasinya pasti akan lebih besar. Karena ini kita bicara skop di mana kita memilih kepala daerah kita secara langsung. Jadi hal-hal ini yang kita mencegah, karena pada proses dan inti daripada pemilu kada ini adalah pesta demokrasi. Jadi hari H itu semua harus berbondong-bondong dengan bahagia, sukacita, dengan niat hati yang baik tulus untuk pergi mencoblos atau memilih. Bagaimana dengan Bawaslu sendiri, Ibu? Ada berapa banyak anggota yang direkrut? Kalau tadi dari KPU sekitar 2.000 lebih, bagaimana dengan dari Bawaslu sendiri? Makasih. Kalau Bawaslu sendiri kan ini perekrutannya satu TPS satu pengawas. Jadi beda dengan KPPS, karena KPPS kan dia mendata, kita mengawasi apa yang terjadi di sekitar TPS. Dan dari Bawaslu sendiri akan mengeluarkan imbauan-imbauan untuk perekrutan KPPS sesuai dengan kita punya Juknis surat edaran nomor 79 tahun 2024 yang menerangkan kalau petugas KPPS itu harus berdomisili di sekitar wilayah situ dan juga tidak terdaftar dalam SIPOL. Itu yang dapat kami awasi ke KPU seperti itu. Iya, jadi tidak terdaftar ya dalam. Ya, tidak terdaftar dalam SIPOL. Iya, apa partai politik apapun juga mereka tidak. Jadi memang benar-benar independensi seperti topik kita ini memang harus dijaga. Ini termasuk ini. Iya, karena istilahnya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, bahwa ketika misalnya ya ada keberpihakan pada pihak-pihak tertentu gitu, atau partai politik tertentu ataupun juga calon tertentu gitu ya. Apalagi ini pemilihan kepala daerah yang begitu sensitif kalau mau dibilang ya. Baik, dan juga yang ingin mungkin kami tanyakan juga, ini seperti apa ketika mereka terpilih dengan melakukan pendaftaran dan lain sebagainya, proses itu sudah mereka lewati, pembekalan seperti apa yang dilakukan supaya untuk menjaga independensi anggota ad hoc ini? Iya, secara berjenjang kami memiliki kewajiban untuk melakukan evaluasi secara langsung kepada seluruh penyelenggara kita, baik kemarin dalam pembentukan PPD, PPS, perekrutan Pantarli, dan juga sampai dengan besok yang akan kita tetapkan, yaitu teman-teman atau rekan-rekan anggota KPPS. Yang pertama itulah evaluasi yang harus dilakukan, karena kita juga kemarin menjaga independensi daripada kelembagaan, sehingga siapapun yang nanti akan direkrut itu kita melihat rekam jejak mereka sebelumnya. Kalaupun mereka sempat terlibat langsung menjadi penyelenggara KPPS di tahapan pemilu kemarin, itu menjadi bahan evaluasi kita secara langsung. Kalau memang rekam jejak mereka ataupun ada temuan-temuan yang telah disampaikan secara berjenjang dari teman-teman Bawaslu atau ada tanggapan masyarakat nanti, kami secara kelembagaan tetap harus merespon itu secara profesional, dan kami harus mengambil tindakan yang harus sesuai dengan aturan dan regulasi. Jadi proses ini kami tetap kawal, karena ini nanti mereka bersentuhan langsung dengan pemilih, bersentuhan langsung dengan undangan surat suara langsung. Jadi sehingga netralitas mereka ini perlu kami jaga dan perlu kami tekankan. Dalam proses nanti perekrutan sampai dengan penetapan ini, kami secara kelembagaan punya kewajiban yang khusus kepada mereka ini untuk melakukan penguatan kapasitas. Kami berharap pada waktu yang lebih panjang, karena kami punya KPPS yang sangat banyak, sehingga waktu panjang atau waktu yang kita bisa optimalkan untuk bisa memberikan penguatan kapasitas atau bimbingan teknis dan rakor kepada mereka ini, benar-benar pesan itu tersampaikan dan mereka dapat melaksanakan semua ini bukan berdasarkan pengalaman mereka. Ini menjadi catatan bahwa sering kita bekerja ini kan berdasarkan pengalaman, tapi pengalaman itu memang penting, tapi aturan ini dia selalu diperbarui. Jadi kami berharap itu yang menjadi tolak ukur dari rekan-rekan ke depan, bahwa aturan itu dikedepankan, tetapi pengalaman itu dia bisa beriringan untuk mengikuti. Benar, iya. Dan ini mungkin juga pengalaman nih ya, pengalaman di lapangan juga ketika teman-teman media banyak yang meliput ya, termasuk kami dari RRI, itu hampir satu orang itu bisa beberapa lokasi ya, jadi beberapa distrik yang kami pegang satu orang itu untuk reporter dan juga melaporkan secara langsung, melihat secara langsung. Nah biasanya itu juga ada bersih tegang antara pemilih dan juga petugas KPPS di lapangan. Kenapa? Pertama adalah masalah domisili. Pertama, orang-orang yang tinggal di kompleks misalnya ataupun juga di perumahan di satu RT, RW itu justru namanya mereka tidak ada begitu. Terus kemudian ketika ada yang datang banyak yang tidak mendapatkan undangan misalnya. Terus kemudian mereka datang dengan membawa KTP dan lain sebagainya, itu sempat bersih tegang begitu. Jadi akhirnya juga proses penghitungan juga kan akhirnya sampai tengah malam, bahkan sampai pagi, sampai subuh gini. Untuk mengantisipasi hal ini bagaimana Pak Ketua? Iya,
Saya perjelas secara langsung bahwa dalam proses pemilih ini nanti ada 3 kategori pemilih. Yang pertama itu DPT atau daftar pemilih tetap. Yang kedua itu daftar pemilih khusus. Dan ketiga itu daftar pindah memilih. Ada 3 kategori ini. Jadi daftar pemilih tetap ini adalah masyarakat yang terdaftar langsung dan ditetapkan sebagai DPT. Yang punya hak secara langsung untuk dapat memilih. Yang kedua adalah daftar pemilih khusus. Ini masyarakat yang tidak sempat terdaftar sebagai pemilih atau DPT, tetapi mempunyai dokumen dukung atau dokumen kependudukan yang mengakomodasi dia bahwa dia adalah warga di sekitaran kelurahan atau lingkungan di mana TPS itu ada. Itu adalah daftar pemilih khusus. Sedangkan daftar pindah pemilih ialah rekan-rekan atau masyarakat yang tinggal di daerah lain di luar kota Sorong ataupun misalnya di Maibrat, tetapi dalam proses kerjanya ada di Sorong, dia dapat melakukan pindah memilih itu, tetapi hanya dapat diberikan 1 surat suara saja, yaitu surat suara gubernur. Khusus untuk gubernur saja ya, karena kita semua wajib untuk memilih Kalau gubernur kan wajib seluruh 5 kabupaten dan 1 kota. Jadi ada 3 kategori itu. Dan terkait dengan yang tadi penyampaian bahwa ada selisih paham antara masyarakat ataupun dengan petugas KPPS, memang kita tidak bisa pungkiri bahwa dalam proses ini kan kita mengumpulkan orang-orang yang dalam waktu juga yang singkat untuk melaksanakan tugas yang begitu berat dan juga diawasi dengan aturan yang begitu ketat. Sehingga proses ini juga yang teman-teman di bawah itu dalam prosesnya mereka tidak langsung dalam bertindak yang arogan, tapi masyarakat juga tolong pahami kerja mereka. Karena aturan ini yang mereka kedepankan. Jadi sekilasnya bahwa proses-proses ini yang sama-sama kita punya kewajiban untuk saling mendukung. Baik. Nah, untuk pengawasan dari Bawaslu sendiri ketika pengalaman dari Pilpres dan juga Pileg kemarin terkait juga dengan petugas menjaga independensi anggota ad hoc sendiri ini bagaimana nih? Apalagi juga tadi seperti yang sudah saya tanyakan ke Pak Ketua ya, ada selisih paham antara pemilih masyarakat dan juga para petugas di lapangan ini. Ini izin kita kembali lagi. Ini kita kembali ke petugasnya. Petugas KPPS-nya itu harus orang sekitar. Karena petugas itu yang tahu siapa yang ada di depan lingkungan itu. Jadi kembali ke petugas KPPS yang harus didomisili situ. Kalau memang tidak memenuhi nanti berarti dia harus mengambil dalam 1 distrik. Gitu. Soalnya ini kan banyak juga nih, banyak juga yang direkrut nanti 2.000 sekian lah karena dengan waktu yang singkat. Jadi itulah nanti ada perpanjangan, biasanya perpanjangan 3 hari ya Pak Ketua ya? Ya, pada penunjukan. Kalau KPU mungkin tidak mencukupi berarti ada kebijakan secara kelembagaan untuk teman-teman. Itu dia mau saya tanyakan. Kalau misalnya tidak sampai kuotanya 2.000 yang seperti yang dibutuhkan ini, itu langkah apa yang diambil gitu seperti tadi sudah disampaikan Pak Ketua, ada perpanjangan dalam kurun waktu 3 hari itu apa yang akan dibuat? Iya, kalau dalam kuota perekrutan kami tidak mencukupi sampai dengan kebutuhan kami 2.660, itu ada kebijakan yang kami lakukan sama seperti pemilu kemarin, yaitu teman-teman di tingkat bawah Badan Ad hoc PPS ini mereka langsung dapat melakukan penunjukan. Tapi ada syarat-syarat dan ketentuan pun yang harus ada mereka syarat juga. Kira-kira syaratnya apa nih Pak Ketua? Yang pertama itu pasti mereka ini tidak terikat dengan partai politik atau keanggotaan partai, melekat pada diri mereka. Dan yang kedua, mereka wajib bisa baca dan menghitung. Baca dan menghitung. Itu menjadi 2 syarat mutlak. Dan kesehatan mereka wajib tidak ada dalam kondisi kesehatan yang kurang baik ataupun ada sakit atau penyakit bawaan yang berat atau fatal. Itu yang 2 hal itu mungkin penekanan kami. Dan itu kemarin dalam prosesnya di pemilu sudah kami lakukan. Tapi itu menjadi sesuatu ranah di mana banyak multitafsir ya kalau kita bilang perekrutan ini ataupun ditunjuk secara langsung. Beda daripada masyarakat punya antusias untuk mendaftar ya. Berarti kan secara berjenjang klasifikasi pendidikan, syarat-syarat itu pasti mereka harus penuhi. Tetapi dalam proses penunjukan ini yang kami sudah kemarin ada rakor bersama dengan teman-teman juga kami sampaikan kepada Badan tingkat PPD PPS bahwa penunjukan ini menjadi ranah yang sangat sensitif. Sangat sensitif ini Pak Ketua ya, mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan bersama ini. Itu yang kemarin saya sudah tekankan bahwa ketika kita dalam proses pencapaian target perekrutan tidak sampai di 2.660, tindakan perekrutan ini wajib teman-teman PPS
berkoordinasi berjenjang dengan PPD dan PPD berkoordinasi berjenjang dengan kami KPU. Sehingga keputusan kami dalam penunjukan ini tidak banyak multitafsir dan juga tidak banyak ada informasi yang menyesatkan kepada masyarakat. Ini yang kita antisipasi termasuk salah satunya itu hoax ya. Jadi banyak sekali informasi-informasi itu yang akhirnya membuat situasi ini jadi memanas karena informasi atau pemberitaan-pemberitaan yang sebetulnya ya itu menjadi pemicu utama sebetulnya ya. Jadi sehingga memang ini betul-betul perlu adanya pengawasan, kemudian juga pembekalan yang penting buat para petugas di lapangan, mereka memahami betul tugas dan fungsinya mereka. Apalagi nanti ketika ada proses penunjukan langsung yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua untuk memenuhi kuota ini, meringankan kerja dan tugas dari penyelenggara sendiri begitu. Nah, kemudian bagaimana dengan menjaga soliditas antara badan ad hoc kemudian yang dibentuk oleh KPU dan juga badan ad hoc yang dibentuk oleh Bawaslu. Sinergitas apa yang dilakukan dari KPU dan juga Bawaslu ini? Dari badan ad hocnya masing-masing kan ada pastinya. Ya. Oke, kalau kita sih saling berkoordinasi, itu intinya. Kalau tanpa berkoordinasi mungkin sesuatu itu tidak akan jalan. Ya. Jadi saling koordinasi sampai sejauh saling koordinasi. ini. Nah, terus kemudian selain berkoordinasi dengan pihak KPU, biasanya apakah juga misalnya termasuk di dalamnya ya pembekalan ketika dilakukan itu secara terpisah pastinya ya dari Bawaslu sendiri, dari KPU itu pun juga sendiri gitu. Nah, jika misalnya di lapangan ini kita bicara soal di lapangan dengan pengalaman yang kemarin kadang-kadang juga ada pengawasan dari teman-teman petugas badan ad hoc dari Bawaslu dan juga dari KPPS misalnya petugas yang ada di lapangan, sehingga juga butuh waktu yang cukup lama gitu ya untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu gitu. Ketika ini apakah diterima atau ini, jadi kadang-kadang tuh prosesnya agak lumayan lama begitu. Jadi ini antisipasi apa yang dilakukan ini ke depannya dari Ibu sendiri? Kalau kita sendiri di Bawaslu, kita punya beberapa kali BIMTEK untuk PTPS, dan selalu kita meminta untuk teman-teman PTPS selalu mengingatkan teman-teman KPPS di lapangan, seperti kita contohnya saja untuk selalu mengingat menandatangani berita acara dan surat suara, karena itu bisa jadi fatal kalau nanti kita pas naik di distrik pada saat perhitungan nanti kalau tidak ditandatangani itu bisa terjadi masalah. Itu juga terdapat di salah satu pasal di Undang-Undang 10 2016 di pasal 193. Gitu. Iya. Dan Pak Ketua? Iya, kalau kami secara berjenjang karena secara Undang-Undang penyelenggara kami sebagai pelaksana, memang proses dari seluruh tahapan ini menjadi beban tanggung jawab baik moral dan juga secara aturan, secara kelembagaan itu ada pada kami. Dari proses ini selalu kami ingatkan kepada teman-teman di tingkat PPD, PPS untuk selalu bekerja sama dan selalu membuka ruang diskusi bukan hanya kepada teman-teman di Bawaslu saja, tapi pendekatan personal juga kepada tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan juga kepada orang-orang yang secara punya kapasitas sebagai yang ditokohkan lah, ada di lingkungan-lingkungan sekitar daripada kelurahan maupun distrik, sehingga dalam beban kerja teman-teman ini akan juga di backup atau dibantu dengan orang-orang yang ada di sekitaran distrik atau kelurahan. Yang penting teman-teman ini terbuka. Itu yang selalu kami sampaikan dalam rakor kami selalu penguatan kapasitas. Dalam proses ini kami selalu bersinergi dengan teman-teman dari Bawaslu, ada selalu kami undang datang untuk juga memberikan materi, sehingga proses ini kami mau bahwa ketika kami sebagai pimpinan lembaga ini solid, teman-teman di tingkat distrik, kelurahan pun juga pasti solid, harus yang solid, sama. Jadi istilahnya satu suara sama-sama. Jadi istilahnya satu pemahaman, satu suara sama-sama. Sehingga untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan bersama. Karena ketika kita menghadapi beragam karakter, beragam pemikiran, dan juga ratusan ribu otak ini pasti ratusan ribu orang dengan ratusan ribu otak yang berbeda. Pemahaman yang dimengerti pun juga berbeda. Sehingga memang betul-betul itu yang dibutuhkan, sehingga untuk menjaga independensi anggota ad hoc itu betul-betul bisa tercapai, sehingga tidak ada masalah-masalah ke depannya, kemudian juga mengantisipasi terjadi PSU jangan sampai terjadi. Kami berharap sekali ya. Karena kalau sampai itu pun terjadi, otomatis juga penilaian dari pusat juga kepada KPU yang ada di daerah maupun juga Bawaslu pun juga Bawaslu RI pun juga itu menjadi sesuatu yang kurang enak begitu ya, karena dianggap
kurang mau dibilang gagal tidak sebetulnya, tetapi kurang maksimal begitu ya. Jadi dan juga buat Anda pendengar dan juga pemirsa, persiapan-persiapan yang dilakukan tentunya oleh KPU selaku penyelenggara dan juga Bawaslu sebagai badan yang mengawasi jalannya proses Pilkada 2024 ini tentunya sudah Anda dengarkan bersama, apalagi untuk menjaga independensi anggota ad hoc sebagai garda terdepan yang tentunya mereka ini memegang peranan penting ketika pemilihan itu akan berlangsung di tanggal 27 November mendatang tentunya. Baik dari segi awal pada saat proses dari TPS, kemudian juga nanti pada saat proses pemungutan suara, kemudian bahkan sampai nanti dengan proses penghitungan suara. Nah ini yang sangat-sangat dijaga marwahnya bersama dengan kita. Dan buat Anda yang ingin bergabung silakan boleh bergabung bersama dengan kami di siang hari ini, bertanya langsung kepada Ketua KPU dan juga Ketua Bawaslu. Ada mereka berdua yang sudah memberikan penjelasan terkait juga dengan menjaga independensi badan ad hoc atau anggota ad hoc yang akan bertugas di lapangan, dan perekrutannya ini masih berlangsung hingga tanggal 28 September. Jadi Anda siapapun ya warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa langsung memberi diri untuk terlibat langsung dalam perekrutan ini sebagai relawan demokrasi tentunya ya. Boleh bergabung bersama dengan kami di 0951324222 ataupun juga di 322111 dan juga di 0812 3868 8703 ataupun juga di 0812 40 530 479 untuk langsung bertanya kepada kedua narasumber kita, apalagi dengan tahapan-tahapan seperti sekarang ini. Dan mungkin ada di antara Anda yang sebelumnya sudah menjadi anggota PPD ataupun juga anggota PPS ya, dan juga sudah ada bersama-sama dan memiliki pengalaman dan ingin terlibat lagi di Pilkada 2024. Ingat, hanya 2.000 lebih personil yang dibutuhkan dan pendaftarannya masih dibuka hingga tanggal 28 September 2024 tentunya. Nah kemudian ini Pak Ketua menanti juga untuk pendengar kami bahkan juga pemirsa yang menyaksikan secara langsung lewat YouTube live streaming kami di channel RRI Sorong ya. Dan selain tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua KPU, kemudian juga Ibu Ketua Bawaslu tentunya ya, harapan besar masyarakat pastinya ini adalah pilkada ini bisa melahirkan, lewat pilkada 2024 ini melahirkan pemimpin-pemimpin yang terbaik menurut versi mereka masing-masing. Karena kita tidak bisa menurut versi A, si B, tapi menurut versi masyarakat dengan penilaian masyarakat masing-masing dengan keterlibatan langsung pada tanggal 27 November mendatang. Dari sampai sejauh ini untuk DPS sendiri, kemudian juga nanti ada perekrutan. Apa yang ingin ditanamkan oleh Pak Ketua KPU kepada badan ad hoc yang terpilih nantinya, yang betul-betul mengedepankan yang namanya independensi dan juga sesuai dengan aturan yang berlaku? Iya, kita kembali kepada prinsip penyelenggara dan juga asas-asas pemilu yang langsung, jujur, adil, demokratis. Itu kami berharap sekali bahwa proses perekrutan yang akan kami lakukan ini, bahwa kami mempunyai badan ad hoc yang akan melaksanakan tahapan di tanggal 27 November 2024 itu yang benar-benar memiliki independensi, integritas, loyalitas, kerja secara profesional, proporsional, dan juga berkepastian hukum. Yang artinya bahwa seluruh aturan yang akan mereka kerjakan itu mereka sudah tahu dalam kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi-fungsi kerja mereka. Karena teman-teman dalam perekrutan ini pun dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan juga PKPU Nomor 8 Tahun 2022 itu sudah jelas memberikan wewenang secara langsung kepada badan ad hoc baik PPD, PPS sampai dengan KPPS untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. Ya, baik. Dari Bawaslu, Ibu Ketua silahkan. Izin, kalau Bawaslu sendiri untuk memenuhi syarat dan sesuai dengan aturan, ada lagi satu, keterwakilan perempuan 30%. Itu intinya di situ. Keterwakilan perempuan ya, itu menjadi fokus. Jadi menurut penilaian Ibu sampai sejauh ini apakah keterwakilan perempuan itu sudah terakomodir atau belum? Kalau untuk di Bawaslu sendiri iya.
sudah terakomodir ya. Kalaupun belum, nanti kita menambah waktu. Ada penambahan waktu juga. Berapa waktu. lama kira-kira Ibu? 3 hari. 3 hari juga untuk keterwakilan perempuan juga ya. Dan ini juga sosialisasinya juga sudah disampaikan. Ya, untuk istilahnya ada kaum perempuan juga yang terlibat di dalamnya, ya. Karena istilahnya sama-sama memberikan ada porsi yang seadil-adilnya juga ya buat kaum perempuan. Jadi ada penambahan waktu selama 3 hari. Demikian pula yang ada di KPU, Pak Baltasar? Ya, kita juga sama, kita juga memberikan ruang dalam arti bahwa ada pemilih yang inklusif, yang artinya kami tidak membeda-bedakan agama, ras, jenis kelamin, status sosial, bahkan sampai kepada kaum disabilitas. Kami juga berharap dalam proses ini ada juga teman-teman atau rekan-rekan yang secara langsung dalam keterwakilan perempuan itu pasti harus kita prioritaskan, tetapi teman-teman yang disabilitas yang juga merasa punya kemampuan untuk terlibat, untuk menjadi penyelenggara, kami membuka sebesar-besarnya ruang ini kepada mereka. Karena kami rasa dengan teman-teman ini terlibat juga, itu akan memberikan suatu spirit juga, motivasi kepada teman-teman disabilitas lain bahwa mereka ini juga bisa punya ruang untuk tampil bersinergi dengan kami secara kelembagaan untuk bekerja. Jadi bukan hanya kaum perempuan saja, tetapi juga teman-teman penyandang disabilitas ya yang memiliki kemampuan untuk bisa menjadi anggota badan ad hoc ini ya. Baik, jadi istilahnya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siapa saja ya, termasuk teman-teman penyandang disabilitas ya, sehingga mereka juga ada kesempatan mereka untuk bisa memberikan diri mereka menjadi bagian dari demokrasi bangsa ya, karena dengan fasilitas-fasilitas yang ada kemudian juga dibantu tentunya mereka pun juga bisa menjadi pengawas sebetulnya ya dari Bawaslu dan juga dari KPU. Nah, ini jadi buat Anda yang namanya warga negara Indonesia, Anda baik penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua KPU bahwa yang penting kemampuan membaca, menulis dan juga menghitung ya, sehingga bisa menjadi anggota atau relawan demokrasi baik yang ada di untuk KPU dan juga di Bawaslu. Demikian juga Bawaslu ya, untuk penyandang disabilitas juga dibuka kesempatan ini selain keterwakilan perempuan. Karena di kita di dalam persyaratan itu kan juga harus ada persyaratan-persyaratan tertentu. Tapi kali ini tidak menyusahkan. Tidak seperti tahun kemarin kita harus buat surat kesehatan. Tapi kali ini kita cuman buat keterangan di atas materai 10.000. Jadi saya berharap dengan selesainya dialog ini pemirsa silahkan mendaftar ke kita punya distrik, ada di 10 distrik, silahkan mendaftar sesuai dengan domisili. Sesuai dengan domisili. Jadi sesuai dengan bisa domisili. langsung mendaftar ke distrik ya, sesuai dengan Panwas domisili. distrik. Panwas distrik, di Panwas ya. distrik. Oke, dan ini sudah diberikan kesempatan seluas-luasnya bagi Anda pemirsa maupun juga pendengar ya untuk menjadi bagian ya dalam proses demokrasi bangsa, terutama untuk pemilu kada 2024 ini, memilih calon wali kota dan wakil wali kota, termasuk di dalamnya adalah calon gubernur dan juga wakil gubernur tentunya. Apalagi ini kita juga sebagai yang akan dicatat dalam sejarah ya, menjadi partisipasi dalam memilih calon pemimpin nomor 1 dan pemimpin pertama di provinsi tentunya. Ya, ini provinsi baru dan ini kita akan memilih sama-sama pemimpin kita yang baru ini di provinsi ini ya. Dan ini menjadi antusiasme dari warga masyarakat, terutama bagi Anda warga Kota Sorong untuk terlibat langsung di dalamnya menyukseskan pesta demokrasi bangsa ini tentunya. Baik, yang terakhir mungkin Pak Ketua dan juga Ibu Ketua statement closingnya untuk topik kita, terutama untuk menjaga independensi anggota ad hoc ini dan juga mengajak kembali lagi partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat. Ya, Ibu boleh silahkan. Iya. Oke, baik, terima kasih untuk pemirsa di seluruh Kota Sorong. Saya mau bilang fokus ke Papua Barat tapi terlalu besar. Khusus untuk Kota Sorong, ayo kita sama-sama ikut menjadi berpartisipasi menjadi penyelenggara pemilu, tapi ya itu ada persyaratan khusus ya, tapi tidak susah-susah juga sih, cuman yang tidak boleh ya orang partai sipol aja, niknya tidak terdapat dalam sipol. Ayo pemirsa silahkan, ada tempat kami di 10 distrik
di Panwas Distrik, silahkan ikut bergabung bersama kami biar bisa punya pengalaman untuk menjadi penyelenggara pemilu. Itu dari saya, terima kasih. Silakan Bapak Ketua. Iya, baik, untuk saya selaku Ketua KPU Kota Sorong dan juga mewakili teman-teman pimpinan bahwa proses demokrasi untuk kita menuju tanggal 27 November 2024 kurang 3 bulan ya, kalau tidak salah 2 bulan. 2 bulan lagi. Saya berharap dan mengharapkan kepada seluruh warga masyarakat Kota Sorong untuk mari kita mempunyai sumbangsi bersama untuk kita memberi satu tekad, satu tujuan dalam mana proses pemilihan besok, yaitu satu tahapan dengan 2 jenis pemilihan, yaitu satu tahapan pemilihan kepala daerah tetapi dengan 2 jenis surat suara yang akan kita pilih, yaitu surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan wali kota dan wakil wali kota Sorong. Proses ini akan sukses ketika apa yang menjadi program kerja atau seluruh tahapan yang telah dilaksanakan secara berjenjang baik KPU dan Bawaslu itu dapat kita sosialisasikan langsung dan dapat diterima secara langsung oleh masyarakat. Dan dalam proses ini, dalam hal perekrutan KPPS nanti, saya berharap sekali lagi kepada seluruh warga masyarakat Kota Sorong, secara khusus mahasiswa-mahasiswi juga yang memiliki ide kreatif, mempunyai wawasan yang sungguh bagus, untuk mari juga terlibat secara langsung, karena proses ini kami membutuhkan tidak sedikit, kami membutuhkan kurang lebih 2.660 anggota KPPS. Jadi kami membuka seluas-luasnya informasi pendaftaran ini kepada seluruh warga masyarakat yang ada di Kota Sorong yang tersebar di 10 distrik dan 41 kelurahan, untuk mari kita bersama-sama menjadi pejuang demokrasi, relawan demokrasi untuk terlibat langsung di tanggal 27 sebagai penyelenggara. Seluruh aturan dan proses pendaftaran dapat langsung ke kelurahan-kelurahan terdekat, dapat langsung dicek, dapat berkoordinasi langsung dengan petugas-petugas atau teman-teman rekan-rekan PPS yang ada di kelurahan masing-masing. Baik. Terima kasih untuk Bapak Ketua KPU Kota Sorong, Ibu Ketua Bawaslu Kota Sorong, dan juga bagi Anda pendengar serta pemirsa yang boleh mendengarkan dialog publik kita kali ini langsung dari kantor KPU Kota Sorong dengan topik menjaga independensi anggota ad hoc. Mari bersama-sama kita sukseskan Pilkada 2024 menjadi pilkada yang aman dan juga sukses untuk kita sekalian. Terima kasih kebersamaan Anda. Kita kembali ke studio Program 1 RRI Sorong. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Ya, sekian dan terima kasih. Anda baru saja mengikuti dialog luar studio pasca pemilu 2024, persembahan Radio Republik Indonesia Sorong. Kita Indonesia sesungguhnya.